Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembahasan tentang keamanan sistem komputer bersama saya Gilang Akbar Hadikosyah. Pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang virus komputer, tentang variasinya, konsep penyebarannya, serta penanganan yang tepat. Topik ini sangat penting karena serangan virus komputer bisa menyebabkan kerusakan sistem, kehilangan data, bahkan kebocoran informasi sensitif. Mari kita mulai dengan memahami apa itu sebenarnya virus komputer dan bagaimana variasinya. Sebelum kita masuk ke berbagai jenis virus, kita pahami dulu apa itu virus komputer. Secara sederhana, virus komputer adalah program kecil yang dirancang untuk merusak, mengubah, atau mencuri data di sistem komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Virus biasanya menempel pada file atau program lain dan akan aktif saat file tersebut dijalankan. Sama seperti virus biologis pada manusia, virus komputer juga dapat bereplikasi dan menular ke sistem lain, terutama melalui jaringan, file, atau perangkat penyimpanan eksternal. Jenis pertama adalah file infector virus. Virus ini bekerja dengan menempel pada file eksekusi seperti file.x atau file.com atau program aplikasi lainnya. Ketika pengguna menjalankan file tersebut, virus ikut aktif dan mulai menyalin dirinya ke file lain di sistem yang sama. Akibatnya, file menjadi rusak atau tidak bisa dibuka, dan terkadang sistem menjadi lambat. Contoh virus dari jenis ini adalah Cascade virus dan Jerusalem virus, yang menyebar luas di masa awal sistem operasi DOS. Walaupun jenis ini sudah jarang ditemui di sistem modern, konsepnya masih digunakan dalam banyak malware modern yang menyerang file aplikasi. Berikutnya ada jenis worm, yang secara harfiah berarti cacing. Worm adalah jenis malware yang sangat berbahaya karena dapat menyebar sendiri tanpa bantuan pengguna. Artinya, begitu suatu komputer terinfeksi, worm bisa menular ke perangkat lain melalui jaringan lokal, email, atau koneksi internet tanpa perlu diklik atau dijalankan. Worm biasanya menguras sumber daya sistem, membuat jaringan lambat, bahkan bisa membuka jalan bagi hacker untuk melakukan serangan yang lebih besar. Contoh kasus yang terkenal itu adalah I Love You Worm pada tahun 2000 yang menyebabkan kerugian miliar dolar dengan menyebar melalui email. Jadi keunggulan worm adalah hal kemampuan menyebar otomatis yang menjadikannya salah satu jenis virus paling cepat menular di dunia digital. Yang ketiga ada jenis Trojan Horse atau biasa disebut Trojan. Nama ini diambil dari kisah mitologi Yunani, yaitu kuda kayu raksasa yang digunakan untuk menipu musuh. Dalam dunia komputer, Trojan bekerja dengan menyamar sebagai program yang tampak berguna atau aman, padahal sebenarnya mengandung kode berbahaya. Misalnya, file instalasi yang terlihat seperti aplikasi game atau konverter, tapi saat dijalankan, Trojan akan membuat backdoor atau pintu belakang di sistem. Melalui pintu belakang ini, hacker dapat mengambil alih komputer korban, mencuri data pribadi, atau menginstal malware tambahan. Karena Trojan membutuhkan pengguna untuk menjalankannya, maka faktor kesadaran pengguna sangat berpengaruh dalam mencegah infeksi virus Trojan. Lalu ada ransomware. Salah satu jenis virus paling berbahaya saat ini adalah ransomware. Ransomware bekerja dengan mengenkripsi seluruh data korban, sehingga file tidak bisa dibuka tanpa kunci khusus. Setelah itu, pelaku akan menuntut tebusan, biasanya dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin, agar kunci dekripsi diberikan. Contoh kasus besar adalah WannaCry yang menyerang ribuan sistem di seluruh dunia pada tahun 2017, termasuk rumah sakit dan lembaga pemerintahan. Dampak ransomware bisa sangat besar. Data penting hilang, aktivitas bisnis terhenti, dan sistem harus direstorasi dari awal. Karena itu, backup data secara rutin dan update keamanan sistem menjadi langkah utama untuk mencegah kerugian besar akibat serangan ini. Lalu ada spyware. Spyware bekerja dengan memantau aktivitas pengguna secara diam-diam, seperti merekam tombol yang digunakan atau keylogger, melacak situs yang dikunjungi, bahkan mencuri kata sandi dan informasi kartu kredit. Sementara itu, ada adware. Adware adalah program yang memunculkan iklan berlebihan di layar pengguna. Walau ini terlihat sepele, adware sering memperlambat sistem, mengarahkan pengguna ke situs yang berbahaya, atau menjadi pintu masuk bagi malware lain. Kedua jenis ini, spyware dan adware,
masuk ke komputer melalui software gratis yang diunduh dari internet. Jadi penting untuk selalu membaca izin instalasi sebelum menekan tombol next. Setelah kita mengetahui jenis dan cara penyebarannya, langkah berikutnya adalah memahami penanganan dan pencegahan. Langkah pertama adalah deteksi dini. Gunakan antivirus atau anti-malware yang selalu diperbarui agar dapat mengenali virus baru secara otomatis. Langkah kedua, isolasi dan pembersihan. Jika sistem kita sudah terlanjur terinfeksi, segera putuskan koneksi jaringan untuk mencegah penyebaran. Lalu lakukan scanning menyeluruh. Langkah ketiga yaitu backup data. Kita harus menyimpan salinan data penting di lokasi terpisah seperti cloud storage atau hard drive eksternal yang tidak selalu terhubung ke komputer utama. Langkah keempat, update sistem secara berkala. Banyak serangan memanfaatkan sistem yang belum diperbarui, jadi patch keamanan harus selalu diinstal tepat waktu. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah kesadaran pengguna yang menjadi faktor kuncinya. Kita tidak boleh asal mengklik tautan yang mencurigakan, hindari situs tidak terpercaya, dan selalu verifikasi sumber file yang diunduh. Dengan kebiasaan aman seperti ini, resiko terinfeksi virus bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi, kita telah membahas 3 hal penting: variasi virus komputer, cara penyebarannya, dan penanganannya. Dengan pemahaman yang lengkap, kita bisa melindungi sistem dari ancaman berbahaya yang terus berkembang di dunia digital. Ingat, keamanan komputer bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kebiasaan dan kesadaran pengguna. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami pentingnya menjaga keamanan sistem komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.